Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di video kali ini kami akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 22. Sebelum kami membahas tentang pajak penghasilan pasal 22, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Raisya Aulia Meika dan rekan saya yang bernama Saskia Latifah. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pengertian pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 atau biasa yang disebut dengan PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, sehubung dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya, kita masuk kepada pemotongan pajak PPh 22 oleh pihak lembaga pemerintah. Yang berhak memotong pajak penghasilan pasal 22 adalah yang pertama, ada bank devisa, kedua, bendahara pemerintah dan KPA, yang ketiga, bendahara pengeluaran dengan mekanisme UP, yang keempat, kuasa pengguna anggaran, yang kelima, BUMN, yang ketujuh, industri dan eksportir, yang kedelapan industri dan usaha. Selanjutnya juga ada pemotong oleh pihak lembaga swasta. Yang pertama, ada badan usaha yang mencakup tentang industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Selanjutnya ada juga ATPM dan APM, penjualan kendaraan bermotor. Yang ketiga, ada produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Yang keempat, pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi. Yang kelima, penjualan barang yang sangat mewah. Objek pajak yang dikenakan PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan ekspor atau impor atas barang atau komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung oleh KPA atau pembayaran melalui pejabat penerbit surat dan membayar yang diperintah delegasi oleh KPA. Yang kelima, pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk BUMN. Yang keenam, penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, baja, otomotif, dan industri farmasi. Ketujuh, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal, pemegang merek ATPM, pemegang merek APM, atau importir umum kendaraan bermotor. Yang kedelapan, penjualan migas oleh produsen atau importir yang terdiri atas bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang terakhir, penjualan barang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Yang tergolong objek PPh pasal 22 atas barang yang sangat mewah adalah 1. Pesawat terbang, helikopter. Yang kedua, kapal pesiar. Yang ketiga, rumah beserta tanahnya. Yang keempat, apartemen. Yang kelima, kendaraan bermotor roda 4. Yang keenam, kendaraan bermotor roda 2 dan 3. Dan ada juga objek yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 22 menurut PMK nomor 34 atau PMK 010/2017, yaitu
Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk yang dilakukan ke dalam kawasan berikat, yaitu kawasan tanpa bea masuk, hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor, atau reimpor. Yang ketiga, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang jumlahnya kurang dari 2 juta dengan syarat tidak dipecah-pecah menjadi beberapa faktur. Yang keempat, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, PDAM, atau benda-benda pos dan telepon. Selanjutnya, kita akan membahas tarif pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, ada pajak penghasilan pasal 22 atas impor, yaitu PPh pasal 22 atas impor dikenakan atas nilai impor yang dijadikan sebagai DPP, yaitu dasar pengenaan pajak. Apabila nilai impor menggunakan mata uang asing, penentuan DPP dikonversi ke mata uang rupiah menggunakan kurs KMK atau Kementerian Keuangan yang berlaku pada waktu terjadinya transaksi. Perhitungan nilai impor yang dijadikan DPP PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. Nilai impor didapat dari CIF tambah bea masuk dengan keterangan CIF yaitu tergolong dari cost, insurance, dan freight. Cost sama dengan harga barang, biaya pengemasan, dan lain-lain. Sedangkan insurance, premi asuransi barang. Freight, yaitu biaya pengiriman. Contoh pertama, pada tanggal 14 Maret 2023, PT Nusantara melakukan impor barang elektronik dari Amerika. Diketahui harga barang sebesar 135.000 USD, biaya asuransi sebesar 1% dari harga barang dan biaya angkut sebesar 1% dari harga barang. Transaksi tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 20% dari tarif bea masuk tambahan sebesar 10% dari nilai CIF. Nilai tukar rupiah yang berlaku per USD adalah 15.269 rupiah, yaitu kurs KMK, sedangkan kurs BI sebesar 15.434.000 rupiah. Berdasarkan data tersebut, hitunglah 1. PPh pasal 22 apabila PT Nusantara memiliki API. 2. PPh pasal 22 apabila PT Nusantara tidak memiliki API. Jawabannya, kita pertama cari CIF dulu, yaitu cost, insurance, atau freight, yaitu 135.000 USD ditambah 1% kali 135.000 ditambah 135.000 kali 1% sama dengan 135.000 USD ditambah 1.350 USD ditambah 1.350 USD sama dengan 137.700 USD. Bea masuk sama dengan bea masuk tambahan tambah bea masuk sama dengan 10% dikali 137.700 USD ditambah 20% dikali 137.700 USD sama dengan 13.770 USD ditambah 27.540 USD sama dengan 41.310 USD. Selanjutnya kita mencari nilai impor dalam USD sama dengan CIF tambah bea masuk sama dengan 137.700 USD ditambah 41.310 USD sama dengan 179.10 USD. Selanjutnya kita mencari nilai impor dalam rupiah sama dengan total nilai impor USD dikali kurs KMK sama dengan 179.10 USD dikali 15.269 sama dengan
Rp2.303.303.640. Yang pertama, kita cari dulu yang memiliki api. Jika memiliki api, maka tarifnya 2,5. Jika tidak memiliki api, maka tarifnya 7,5. Kita pertama mencari PPh pasal 22 jika memiliki api, sama dengan nilai impor kali tarif 2,5%, yaitu 2.733.303.640 miliar kali 2,5% sama dengan 68.332.592. Yang kedua, ada PPh pasal 22 jika tidak memiliki api, sama dengan nilai impor kali tarif 7,5%, sama dengan 2.733.303.690 rupiah dikali 7,5% sama dengan 204.997.777 rupiah. Tarif yang kedua yaitu pajak penghasilan barang atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah. PPh pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah sama dengan harga barang tidak termasuk PPN dikali tarif 1,5%. Apabila harga termasuk PPN, maka perhitungan harga barang tidak termasuk PPN adalah sebagai berikut, sama dengan harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi 111. Yang ketiga, ada pajak penghasilan pasal 22 industri tertentu. PPh pasal 22 industri tertentu adalah pengenaan PPh pasal 22 atas transaksi penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Harga barang sebagai DPP atas perhitungan PPh pasal 22 industri tertentu menggunakan DPP yang digunakan dalam penghitungan PPN. Berikut ini adalah objek pajak. Pertama, ada penjualan semen, yaitu dengan tarif 0,25%. Kedua, penjualan kertas dengan tarif 0,1%. Ketiga, penjualan baja dengan tarif 0,3%. Keempat, penjualan kendaraan otomotif dengan tarif 0,45%. Yang kelima, penjualan obat atau farmasi dengan tarif 0,3%. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari pajak penghasilan instansi pemerintah. Dengan soal, pada tanggal 4 April 2023, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membeli peralatan komputer dan peralatan kantor dari PT Gumilang. Diketahui, harga komputer sebesar Rp360.195.000, harga termasuk PPN. Berdasarkan data tersebut, hitunglah PPh pasal 22 atas pembelian komputer yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Jawab, untuk menghitung PPh pasal 22, kamu perlu mengetahui terlebih dahulu harga barang tidak termasuk PPN melalui perhitungan. Harga barang tidak termasuk PPN sama dengan harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi 111 sama dengan Rp360.195.000 dikali 100 dibagi 111. Dapatlah hasilnya Rp324.500.000. PPh pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah. Harga barang tidak termasuk PPN kita kali dengan tarif 1,5%. Sama dengan Rp324.500.000 kali 1,5% sama dengan Rp4.867.500. Berikut contohnya. Pada tanggal 4 Mei, PT Terang Dunia menjual hasil produksi berupa kertas senilai Rp173.160.000, yaitu harga termasuk PPN, kepada PT Penerbit Erlangga.
Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan kertas yang dilakukan oleh PT Terang Dunia. Jawabannya adalah harga barang tidak termasuk PPN sama dengan harga barang termasuk PPN dikali 100 bagi 111 sama dengan 173.160.000 dikali 100 bagi 111 sama dengan 156 juta. Harga barang tidak termasuk PPN dikali tarif 0,1% sama dengan 156 juta dikali 0,1% sama dengan 156.000 rupiah. Yang keempat yaitu pajak penghasilan pasal 22 atas produsen importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Dengan objek pajak, 1. Penjualan bahan bakar minyak 0,25%, 2. Penjualan bahan bakar gas 0,3%, 3. Penjualan pelumas 0,3%. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 22 atas agensi tunggal pemegang merek atau ATPM, agensi pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Objek PPh pasal 22 atas ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor adalah semua hasil penjualan bermotor dari ATPM, APM, dan importir umum di dalam negeri. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor sama dengan DPP kali tarif 0,45%. Apabila harga barang termasuk PPN, maka perhitungan harga barang tidak termasuk PPN adalah sebagai berikut, sama dengan harga barang termasuk PPN kali 100 bagi 111. Selanjutnya pada contoh soal nomor 8, pada tanggal 2 Juni 2023, PT Pertamina melakukan penyerahan hasil produksi ke beberapa badan usaha dalam negeri dengan perincian sebagai berikut. 1. Penyerahan bahan bakar minyak senilai Rp986.250.000 kepada SPBU Prapatan. 2. Penyerahan bahan bakar gas senilai Rp215.760.000 kepada PT Sumber Energi. 3. Penyerahan pelumas senilai Rp334.680.000 kepada PT Elpindo. Berdasarkan data tersebut, harga penyerahan tidak termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penyerahan hasil produksi yang dilakukan oleh PT Pertamina. Jawab berikut adalah perhitungan PPh pasal 22 atas transaksi penyerahan hasil produksi yang dilakukan oleh PT Pertamina. Atas penyerahan BBM sama dengan DPP dikali tarif 0,25% sama dengan Rp986.250.000 kali 0,25% sama dengan Rp2.465.625. Atas penyerahan bahan bakar gas sama dengan DPP dikali tarif 0,3% sama dengan Rp215.760.000 kali 0,3% sama dengan Rp647.280. Atas penyerahan pelumas, DPP kali tarif 0,3%, Rp334.680.000 kali 0,3% sama dengan Rp1.440. Selanjutnya ada contoh soal yang kelima. Pada tanggal 13 Juni 2023, PT New Ratna Motor sebagai ATPM menjual hasil produksi kepada konsumen umum senilai 44.233.500.000. Harga termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT New Ratna Motor. Jawabannya, harga barang tidak termasuk PPN sama dengan harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi 111 sama dengan 44.233.500.000
4.233.500.000 dikali 100 bagi 111 sama dengan 39.850.000.000 sama dengan DPP kali tarif 0,45% sama dengan 39.850.000.000 kali 0,45% sama dengan Rp179.325. Yang keenam, pajak penghasilan pasal 22 atas eksportir pembelian hasil industri. PPh pasal 22 atas eksportir pembelian hasil industri DPP kali tarif 0,25%. Apabila harga barang termasuk PPN, maka perhitungan harga barang tidak termasuk PPN sama dengan harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi 111. Ketujuh, pajak penghasilan pasal 22 atas komoditas tambang. PPh pasal 22 atas komoditas tambang dikenakan atas penjualan batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam. Berarti badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan termasuk transaksi ekspor komoditas tambang. Harga barang sebagai DPP dalam perhitungan PPh pasal 22 atas komoditas tambang menggunakan DPP yang digunakan dalam penghitung PPN. Berikut adalah tarif yang digunakan dalam penghasilan PPN. PPh pasal 22 atas komoditas tambang. PPh pasal 22 atas komoditas tambang sama dengan DPP kali tarif 1,5%. Apabila harga barang termasuk PPN, maka perhitungan harga barang tidak termasuk PPN adalah sebagai berikut. Sama dengan harga barang termasuk PPN kali 100 bagi 111. Selanjutnya contoh soal pajak penghasilan pasal 22 atas eksportir pembelian hasil industri. Pada tanggal 14 Juni 2023, PT Sinar Jaya membeli bahan baku pertanian dari UD Tani Makmur sebagai pedagang pengumpul bahan pertanian. Harga pembelian sebesar Rp423.750.000. Harga tidak termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi pembelian yang dilakukan oleh PT Sinar Jaya. Jawab, transaksi yang dilakukan oleh PT Sinar Jaya dikenakan tarif sebesar 0,25%. Berikut adalah perhitungannya. Sama dengan DPP kali tarif 0,25% sama dengan Rp423.750.000 kali 0,25% sama dengan Rp1.059.375. Selanjutnya contoh soal nomor 7. Pada tanggal 16 Juni 2023, PT Tambang Nusantara melakukan penjualan batubara ke Singapura. Harga penjualan sebesar Rp4.201.350.000. Harga termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Tambang Nusantara. Jawabannya, harga barang tidak termasuk PPN sama dengan harga barang termasuk PPN kali 100 bagi 111 sama dengan Rp4.201.350.000 kali 100 bagi 111 sama dengan Rp3.785.000.000 sama dengan DPP kali tarif 1,5% sama dengan Rp3.785.000.000 kali 1,5% sama dengan Rp56.775.000. Yang kedelapan, pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan emas batangan. PPh pasal 22 atas penjualan emas batangan sama dengan DPP kali tarif 0,45%. Apabila harga barang termasuk PPN, maka perhitungan harga barang tidak termasuk PPN adalah sebagai berikut. Sama dengan harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi 111. I. Pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah. Di sini objek pajaknya 1. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga penyerahannya 30 miliar atau luas bangunannya lebih dari 400 meter persegi
tarifnya 1%. Dan yang kedua, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau harga penyerahannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter dengan tarif 1%. 3. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi dengan tarif 5%. 4. Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya dengan tarif 5%. 5. Kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan 2 orang hingga lebih 10 orang dengan tarif 5%. 6. Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih 300 juta atau dengan kapasitas silinder 250 cc dengan tarif 5%. Selanjutnya contoh soal dari penjualan emas batangan. Pada tanggal 18 Juni 2023, PT Emas Murni melakukan penjualan emas batangan ke toko Kencana. Harga penjualan sebesar Rp500.332.500. Harga termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Emas Murni. Jawab. Untuk menghitung PPh pasal 22, untuk menghitung PPh pasal 22, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu DPP yang digunakan dalam menghitung PPN melalui perhitungan sebagai berikut. Harga barang tidak termasuk PPN sama dengan harga barang termasuk PPN kali 100 dibagi 111. 500.332.500 dikali 100 dibagi 111 sama dengan Rp450.750.000. Transaksi yang dilakukan oleh PT Emas Murni dikenakan tarif sebesar 0,45%. Berikut adalah perhitungannya. DPP kali tarif 0,45%, Rp450.750.000 dikali 0,45% sama dengan Rp2.028.375. Contoh studi kasus dari I, yaitu barang sangat mewah. Pada tanggal 20 Juni 2023, PT Mega Properti melakukan penjualan rumah mewah kepada Tuan Aldo senilai 31 miliar. Harga tidak termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Mega Properti. Jawab. Transaksi yang dilakukan PT Mega Properti dikenakan tarif sebesar 1%. Berikut adalah perhitungannya. PPh pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah sama dengan DPP kali tarif 1% sama dengan 31 miliar dikali 1% sama dengan 310 juta. Sekian dari video presentasi tugas akhir kami tentang materi pajak penghasilan PPh pasal 22. Saya, Resya Aulia Meka, dan rekan saya, Saskia Latifah, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.